Selamat pagi para sahabat. Hari ini kita akan membahas tentang trigonometri. Pertemuan ketiga yaitu tentang perkalian sinus dan kosinus. Materi ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 11. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama untuk materi prasyarat, materi rumus dan jumlah. Rumus jumlah dan selisih dua sudut yang kita bahas kemarin. Ini tolong diingat. Ada cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Kemudian cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kemudian untuk sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Kemudian untuk sin A min B itu sama dengan sin A dikali cos B min cos A dikali sin B. Nah, masih ingat caranya mengingat kemarin? Untuk cos itu hasilnya adalah sejenis, yaitu cos sin. Sedangkan untuk sin hasilnya berlawanan. Sin dia akan menjadi sin kali cos kali sin. Kemudian yang perlu diingat kembali yaitu nilai trigonometri sudut istimewa beserta nilai trigonometri sudut di semua kuadran. Ini tetap sebagai materi prasyarat dalam pertemuan materi trigonometri. Baik, langsung saja kita bahas, yaitu identitas perkalian sinus dan kosinus. Jadi sebenarnya tidak banyak yang bisa kita bahas, hanya untuk memahami dan menghafal rumus saja. Jika A dan B menyatakan sebuah sudut, maka perkalian dari sin A kali cos B itu dirumuskan dengan setengah kurung sin A plus B ditambah sin A min B. Kemudian perkalian antara cos A dikali sin B itu hasilnya adalah setengah sin A plus B dikurangi sin A min B. Kemudian untuk cos A dikali cos B itu sama dengan setengah cos A plus B ditambah cos A min B. Dan terakhir sin A dikali sin B sama dengan min setengah dikali cos A plus B min cos A min B. Nah, ingat cara menghafalnya, jika perkaliannya berlawanan atau berlainan, sin cos hasilnya sin. Kosin hasilnya sin, jadi berlainan. Kalau dia sejenis, cos kali cos hasilnya cos, sin kali sin hasilnya cos juga. Jadi kalau sejenis cos, kalau berlawanan sin. Nah, bagaimana rumus ini dapat diturunkan? Kita buktikan satu saja. Kita buktikan sin A dikali cos B sama dengan setengah sin A plus B plus sin A min B. Jadi sebenarnya dari identitas geometri sinus jumlah, ini yang kita pelajari kemarin, dan selisih dua sudut dapat diturunkan rumus ini. Mari kita buktikan. Nah, sesuai dengan materi prasyarat. Sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Sedangkan sin A min B itu sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Tujuan kita adalah mencari sin kali cos. Jadi sin kali cos. Jadi sudah terlihat sekali bahwa cos kali sin ini kita eliminasi, kita hilangkan. Untuk mendapatkan sin dikali cos, maka cos sin ini kita hilangkan. Kita eliminasi. Caranya karena tandanya berlawanan, berarti kita jumlahkan. Kita jumlahkan sehingga kosinnya hilang. Kita dapatkan 2 sin A kali cos B. Ini tambah ini, 2 sin A kali cos B. Nah, sedangkan di sini sin A plus B ditambah sin A min B kalau kita tambahkan. Kemudian ruas ini kita bagi, sama-sama dibagi 2. Bagi 2 hasilnya sin A dikali cos B. Dibagi 2 hasilnya setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Sehingga terbuktilah dia. Sin A kali cos B sama dengan setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, bayangkan jika yang kita eliminasi sekarang sin kali cos, maka yang kita dapatkan adalah cos A dikali sin B. Nah, silakan dilakukan sendiri. Kita ketemu rumusnya cos A kali sin B. Kalau sin A dikali cos B-nya kita eliminasi. Begitu pula dengan perkalian sin dan cos.
Ini dibuktikan dari identitas trigonometri kosinus, jumlah dan selisih dua sudut. Jadi kita dapatkan ini, sin dengan cara mengeliminasi seperti tadi. Kita eliminasi salah satunya. Nah, untuk itu silakan kalian buktikan. Jadi untuk contoh penggunaannya, perhatikan. Tentukan nilai dari 4 cos 75 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Yang kedua, 2 sin 7,5 derajat dikali dengan cos 52,5 derajat. Oke, jadi cos-cos, nah ini perkaliannya cos-cos. Cos-cos itu rumusnya adalah setengah cos A plus B plus cos A min B. Sehingga kalau A-nya adalah 75 derajat dan B-nya 15 derajat, di sini kan ada 4, sehingga dia akan menjadi 4 dikali setengah cos 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah cos 75 derajat dikurangi 15 derajat. Nah, hasilnya 4 kali setengah 2 cos 90 derajat ditambah cos 60 derajat. Cos 90 kita tahu 0, cos 60 derajat setengah, sehingga 2 kali setengah 1. Jadi saya kira tidak begitu susah. Yang jelas rumusnya dipahami dan dihafal. Contoh yang kedua, perhatikan. 2 sin 7,5 derajat dikali cos. Perkalian sin cos, dia akan menjadi sin. Karena dia tidak sejenis, dia akan menjadi sin. Karena sinnya dulu, maka dia akan plus. Sin A dikali cos B, itu rumusnya setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. 2, 2. Perkalian ini itu setengah ini. Jadi setengah sin 7,5 derajat ditambah 52,5 derajat ditambah sin 7,5 derajat dikurangi 52,5 derajat. Nah, di sini kita dapatkan 7,5 tambah 52 yaitu hasilnya 60 derajat, 2 kali setengah 1 dari lain. Kemudian ini perhatikan. 7,5 derajat dikurangi 52,5 itu hasilnya min. Sin min 45 derajat. Nah, sin min rumusnya apa? Jadi kita ingat sudut negatif, ini diingat. Sin min alfa itu akan menjadi min sin alfa. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Tan min alfa sama dengan min tan alfa. Karena sudut negatif itu diasumsikan berada pada kuadran ke-4. Sehingga hanya cos yang bernilai positif. Jadi karena sin min sama dengan min sin, sehingga dia akan menjadi ini. Sin 60 derajat, min sin 45 derajat. Sehingga kita tahu sin 60 setengah akar 3, sin 45 yaitu setengah akar 2. Jadi setengahnya difaktorkan sehingga menjadi setengah akar 3 min akar 2. Nah, biasanya ini anak-anak banyak yang keliru di sin min ini. Nah, atau supaya tidak menemukan hasil min, karena perkalian itu bersifat komutatif, maka ini kita bisa ubah angka terbesarnya kita taruh di depan. 2 sin 7,5 derajat cos 52,5 derajat. Ubah menjadi 2 cos 52,5 derajat dikali sin 7,5. Maaf, ini 7,5 bukan 52. 7,5 derajat. Tujuannya supaya tidak menemukan hasil min ini. Jadi yang besar kita taruh yang di depan. Kalau kosin kita gunakan rumus kosin, jangan sin lagi, jangan sin cos lagi. Kosin yang kita gunakan rumusnya. Jadi rumus kosin itu setengah sin A plus B min sin A min B. Sehingga dia akan menjadi cos 2 cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Menjadi 2 kali setengah sin jumlah. Sin jumlah 52,5 tambah 7,5 yaitu 60. Min sin selisih. Jadi 52,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Hasilnya 45. Sehingga min 45. Di sin 60 kita tahu setengah akar 3.
sin 45 setengah akar 2. Jadi hasilnya sama. Karena ingat pada perkalian berlaku sifat komutatif. Baik, demikian untuk hari ini. Saya kira tidak begitu susah. Yang jelas, pertama rumusnya harus kalian pahami. Kemudian nilai trigonometri di semua kuadran harus dihafal. Jadi, ucapkan selamat belajar.